Sepertinya strategi Demokrat untuk memenangkan pemilu adalah dengan mencari kandidat yang paling bodoh dan terburuk sepanjang masa. Benar-benar, mereka memilih yang brutal, gila, tidak waras, dan membuat kampanye agar mereka menang. Iya, ini adalah strategi baru mereka. Dan hari ini kita akan membahas tentang pria ini, Carol Bassin, yang benar-benar merupakan kandidat Demokrat. Dan ketika saya bilang kandidat Demokrat yang sebenarnya, kamu mungkin akan terkejut setelah menonton rekaman ini. Simpan tasmu. Simpan tasmu. Ini dia. Kalau itu bukan killer. Aku bilang padanya kalau dia mau. Kemari. Aturan nomor 1. Jika kamu ingin menjadi calon di dunia politik, jangan sampai tertangkap kamera sedang melakukan kekerasan. Sudah selesai. Jangan, biarkan saja, oke? Biarkan saja, jangan. Hei, persetan denganmu. Di cewekku, mereka nggak akan jadi cewekku, bro. Aku tidak peduli. Jangan lakukan itu, bro. Maksudku, ingat gak zaman dulu, kalau kamu mau jadi seseorang di dunia politik, kamu benar-benar harus berpakaian rapi dan menampilkan diri sebagai seseorang yang berkelas dan peduli pada masyarakat, bukan sebagai seseorang yang mau berteriak-teriak telanjang di pantai. Yah, bukan benar-benar telanjang, tapi hanya pakai celana dalam yang indah dan mencolok. Apa yang dilakukannya? Silakan, ayo kita pergi. Kalian lagi ngapain? Oh, lihat teman-teman, silakan, pergi. Gue nggak ngebunuh dia, sumpah. Aku nggak harus melakukan itu. Ayo pergi. Bro, Silakan. biarkan dia masuk. Baiklah, bagus. Sudah selesai. Sudah selesai. Dia masih anak-anak. Serius, dia hampir mulai berkelahi teman-teman. Dia hampir mulai berkelahi di depan kamera. Dan dia ingin menjadi calon dari Partai Demokrat, anak itu. Penanam kursi. Damn. Haha. Tepat di sana, bro. Dia baru saja dipukul KO. Maksudku, aku nggak tahu apakah ada tanda kelemahan yang lebih besar daripada cukup bodoh sampai nggak bisa mengendalikan emosimu, lalu menantang pria yang 10 kali lebih besar darimu, memukulnya dengan kursi, dan kemudian pria itu langsung mengalahkanmu dan kamu tergeletak di lantai. Maksudku, inilah wajah Partai Demokrat saat ini. Saudara. Iya. Apa yang lo pilih, anak suci? Ya, Tracy Radio. Aku nggak tahu seharusnya aku ngapain, tapi aku akan melakukannya. Kamu nggak tahu. Apa dia benar-benar coba menyerangnya lagi? Sebodoh itukah orang ini? Kamu tahu, kalau aku menonton video ini tanpa tahu konteks bahwa dia sebenarnya seorang Demokrat sebagai calon dari Partai Demokrat, aku akan berpikir, ini salah satu pria paling bodoh yang pernah aku lihat. Kenapa kamu mau melawan orang ini? Belajarlah mengatur emosimu. Belajarlah mengendalikan dirimu sendiri. Pria ini tidak punya peluang untuk berhasil. Tapi entah bagaimana, dia benar-benar jadi calon. Sebenarnya, dan inilah persis bagaimana Partai Demokrat berencana kalah dalam pemilu Amerika dengan mencalonkan orang-orang gila seperti ini sebagai kandidat partai mereka. Dia terlihat seperti ayam. Coklat. Kemari. Just to remind us, everybody, this is him. Don, go ahead. Go. Maksudku, lihat insiden kursi itu. Terlihat seperti dia mengambil kursi untuk menyerang pria ini yang ukurannya 2 kali lipat atau anak laki-laki. Lihat, siapa pria ini? Kalau kalian semua penasaran, jadi ini adalah seorang calon anggota Kongres. Namanya Kirill Basson. Dia terlibat perselisihan dengan seorang pria berusia 61 tahun, memintanya untuk mengecilkan musiknya. Basson diduga mengancam akan menembak istri pria tersebut dan beberapa orang yang ada di sekitar. Seorang pria lokal yang terlihat mendekat di latar belakang menghadapi Basson, memukulnya hingga pingsan, lalu dengan tenang mengatakan agar dia berhenti mengancam orang-orang. Polisi mengatakan Basson kemudian mengeluarkan pisau dan terus mengancam orang-orang. Ketika petugas tiba, dia diduga melemparkan pisaunya ke laut. Ceritanya semakin buruk. Orang yang sama berenang ke laut, mengambil pisau itu, dan menyerahkannya kepada polisi. Basson didakwa dengan 2 dakwaan, pengancaman teroristik tingkat pertama. Uang jaminan ditetapkan sebesar $1 juta. Polisi mengatakan dia juga telah ditangkap dalam kasus penyerangan dan perusakan properti lainnya sejak bulan Mei. Dan beberapa orang telah mendapatkan perintah pembatasan sementara terhadapnya. Sepertinya hari ini kembali sukses. Berinteraksi dengan para pemilih saat berkampanye. Teman-teman, tolong baca ini sebentar. Sebenarnya sulit untuk dipahami. Partai Demokrat sepertinya ingin kalah dalam pemilu ini. Mereka memilih kandidat seperti Kirill Basson, seorang pria yang telah ditangkap karena berbagai kasus, yang sekarang bebas dengan jaminan atas 2 dakwaan pengancaman teroristik setelah dia mencoba menyerang pria yang lebih besar hanya karena diminta mengecilkan musik. Dia dipukul hingga pingsan. Dia mengambil pisau. Dia melemparkan pisaunya ke laut. Orang-orang mengambil pisau itu dari laut. Mereka mengembalikannya, namun dia tetap menjadi calon dari Partai Demokrat untuk Kongres.
butuh keberanian untuk meninggalkan, belas kasih untuk melayani. Saya Kiril Bason. Saya mencalonkan diri untuk Kongres karena saya tidak bisa lagi berpangku tangan. Seperti banyak dari Anda, saya telah melihat negara kita menjadi terpecah dan tidak pasti. Ketika tunangan saya menantang saya untuk maju, saya tahu saya harus bertindak. Inilah orang yang benar-benar Anda inginkan di partai Anda. Seorang pria yang bahkan tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri hingga menyerang pria yang 2 kali lebih besar dan 20 tahun lebih tua darinya. Kebodohan ini benar-benar gila menurut saya. Kepemimpinan federal, dampak lokal, solusi nyata, hasil nyata untuk semua orang. Uang jaminan $1 juta untuk pria ini. Dan sekali lagi, Partai Demokrat pada dasarnya melakukan pekerjaan itu untuk Anda. Memilih orang-orang paling bodoh yang mereka bisa. Dengan berpikir bahwa semua orang akan buta begitu saja. Ada alasan mengapa video-video ini menjadi viral. Pria ini menyerang semua orang. Teman-teman, inilah yang penting sekarang. Ada 2 Amerika di depan kita. Kita harus memilih yang mewujudkan potensi tak terbatas negara ini. Jika kita ingin hidup di Amerika yang bangkit karena keberanian, bukan yang tenggelam oleh ketakutannya sendiri. Kita harus mulai serius hari ini. Maksud saya, keberanian itulah yang dimiliki orang bodoh ini saat dia mencoba menyerang pria ini. Apa yang sedang terjadi? Maksudku, lihat, dia mengambil kursi lalu diduga berkeliling menusuk orang dengan pisau, yang kemudian dia lempar ke laut saat polisi datang. Maksudku, dan sekarang dia langsung jatuh ke tanah. Inilah tepatnya yang disebut keberanian orang Amerika. Jika kalian harus memilih antara 2 Amerika, teman-teman, pilihlah yang ini. Ini benar-benar luar biasa. Ini benar-benar strategi yang sangat brilian. Ini dia dengan bunga di jenggotnya. Teman-teman, ini cukup melelahkan. Apa yang bisa saya katakan? Terima kasih atas perhatian kalian terhadap hal ini.